Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Pernikahan tersembunyi bab 131, kecelakaan atau tidak. Ning Xueluo langsung memasang ekspresi malu saat melihat Suyan, itu karena kamu membuatku lelah. Kau jelas-jelas yang merayuku. Suyan memasang ekspresi tak berdaya. Setelah itu, ia mengangkat kantong plastik yang dibawanya, aku membelikan bubur ayam untukmu agar kau bisa memulihkan tenagamu. Jangan terus-terusan mengatakan bahwa kau lelah sekarang. Kamu sangat menyebalkan. Adegan berikutnya mengikuti dengan seksama adegan sebelumnya. Adegan itu adalah pertempuran di hutan bambu. Setelah melihat Mencangge sudah gila dan tidak mau mendengarkan alasan, setelah ragu-ragu sejenak, Sang Guan Yingrong bersiap membunuhnya untuk menghindari masalah di kemudian hari. Setelah instruktur bela diri mengajar mereka selama lebih dari 2 jam, mereka berdua hampir selesai mempelajari gerakannya. Sutradara awalnya sudah siap mencari pemeran pengganti untuk mereka, tetapi karena Ningsi cukup jago bela diri dan bahkan pernah menjadi pemeran pengganti sebelumnya, dia jelas tidak membutuhkannya. Ning Xueluo kemudian menyatakan bahwa dia ingin mencoba adegan itu sendiri. Guo Qisheng tentu saja menginginkan efek terbaik untuk filmnya, jadi dia setuju. Ahli akrobat profesional membantu menyiapkan mereka di peralatan mereka. Setelah memeriksa beberapa kali dan memastikan semuanya telah disiapkan dengan benar, syuting pun dimulai. Mencangge sudah meninggal. Sang Guan Yingrong memejamkan matanya dan berbicara dengan sedih dan menyesal. Orang yang berdiri di depannya hanyalah sebuah cangkang yang indah dan berbahaya, sebuah senjata yang akan menghancurkan kerajaan ini. Detik berikutnya, niat membunuh muncul di mata Sang Guan Yingrong. Pada saat yang sama, dia menghunus pedang di pinggangnya dan menyerang Mencangge. Seolah-olah dia telah meramalkan tindakan Sang Guan Yingrong, Mencangge berdiri dengan tenang di tempat. Baru setelah pedang itu berada beberapa inci dari hidungnya, dia bergerak. Hanya dengan merentangkan kedua lengannya dan menyentuh tanah dengan ujung jari kakinya, dia terbang mundur seperti burung dan menghindari serangan Sang Guan Yingrong. Sang Guan Yingrong menghela napas dingin dan mengambil pedangnya lagi. Mencangge butuh waktu lama untuk menghindari serangan Sang Guan Yingrong. Ia seperti kucing yang mempermainkan tikus. Akhirnya, ia dengan santai menghunus pedang yang ia bawa di pinggang gaun merahnya dan mulai melakukan serangan balik dengan gerakan yang ganas. Setelah sekitar 10 gerakan, Sang Guan Yingrong sudah kalah. Ia hampir terdorong dari dahan bambu beberapa kali. Sekalipun Sang Guan Yingrong memiliki beberapa keterampilan menggunakan pedang, dia seperti bayi di hadapan jenderal perkasa yang telah membunuh seluruh pasukan, Mencangge. Sang Guan Yingrong telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ia mengira keterampilan Mencangge akan terkikis setelah bersembunyi di istana begitu lama. Siapa yang mengira bahwa ia bahkan tidak sebanding dengan Mencangge? Namun, sudah terlambat ketika ia menyadari bahwa ia telah meremehkan musuhnya. Pada akhirnya, Mencangge sudah cukup bermain-main. Tatapannya berubah dingin saat pedangnya menusuk lurus ke arah dada Sang Guan Yingrong dengan kekuatan 10.000 tentara. Si plesret. Itu adalah suara bilah pisau tajam yang memasuki tubuh. Sang Guan Yingrong memegang dadanya, rasa sakit tergambar jelas di wajahnya. Seperti layang-layang yang talinya putus, dia jatuh dari langit di atas lautan bambu. Berikutnya, seharusnya ada adegan close-up yang menampilkan ekspresi Mencangge. Guo Qisheng menyaksikan penampilan Ningsi dengan penuh perhatian, tetapi menemukan ada yang salah dengan ekspresi Ningsi. Ning Xueluo terluka. Tolong dia. Cepat. Masih tergantung di udara dengan kabel, Ningsi tiba-tiba berteriak. Setelah semua orang terdiam sejenak, mereka menyadari bahwa itu bukanlah dialog dan Ning Xueluo benar-benar terluka. Suasana berubah menjadi kacau balau saat semua orang mengelilingi Ning Xueluo. Setelah diturunkan dari kawat, Ningsi buru-buru menekan luka di dada Ning Xueluo yang mengeluarkan darah. Cepat, panggil ambulans. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba didorong dengan sangat kuat. Suyan terbang mendekat, pucat karena ketakutan. Dia menggendong Ning Xueluo dengan erat di tangannya. Xueluo. Xueluo. Apa yang terjadi padamu? Yan Gege, sakit sekali. Jangan takut, aku di sini. Kamu akan baik-baik saja. Kamu pasti akan baik-baik saja.